Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung min, modus, dan median pada histogram. Contoh, diberikan histogram nilai ulangan matematika kelas 12 seperti pada gambar. Pada gambar terlihat ada histogram yang pertama memiliki frekuensi 2, berikutnya 3, histogram berikutnya frekuensinya 5, 6, dan 2. Dari histogram ini yang ditanyakan adalah berapa min, berapa modus, berapa median. Yang pertama saya bahas adalah cara menghitung min. Min sendiri artinya rata-rata. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan rumus rata-rata adalah sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Bagaimana menggunakan rumus ini pada histogram di atas? Yang pertama, kita hitung nilai tengah dari masing-masing diagram batangnya. Contoh, pada diagram batang pertama, batas bawah 70 sampai 74, artinya nilai tengahnya atau XI-nya adalah didapat dari 74 ditambah 70 dibagi 2. Hasilnya 74 ditambah 70 itu 144 dibagi 2, hasil akhirnya 72. Selanjutnya pada batang yang kedua, batas bawah dan batas atasnya adalah 75 dan 79. Jadi mencari XI-nya 75 ditambah 79 dibagi 2, maka hasil dari penjumlahannya adalah 154 dibagi 2, hasilnya 77. Nah, dari sini sudah kelihatan polanya bahwa selisih antara 72 dan 77 adalah 5. Sehingga untuk XI berikutnya, XI pada pola ketiga atau diagram ketiga itu tinggal ditambahkan dengan 5. 77 ditambah 5 berarti 82. XI berikutnya 82 ditambah 5 87. Dan pada diagram yang terakhir adalah 87 ditambah 5 hasilnya 92. Sampai sini kita sudah menghitung XI-nya. Nah, bagaimana masukkan ke rumusnya? Nah, jangan lupa kita harus hitung jumlah frekuensi pada histogram di atas. Kita perhatikan jumlah frekuensinya ada 2 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 2. Artinya total frekuensinya adalah 20. Sehingga mencari mediannya adalah, mencari minnya adalah 2 dikali 72. Jadi frekuensi yang pertama dikali dengan nilai tengah pada batang pertama. Ditambah 3 dikali 77. Selanjutnya 7 dikali 82. Kemudian 6 dikali 87. Dan terakhir 2 dikali 92. Dibagi jumlah frekuensi yang sudah kita hitung tadi yaitu 20. 2 dikali 72
Hasilnya 144. 3 dikali 77 hasilnya 231. Berikutnya 7 dikali 82 574. 6 dikali 87 hasilnya 522. Terakhir 2 dikali 92 hasilnya 184 dibagi jumlah frekuensinya. Selanjutnya jumlahkan masing-masing satuan. Nah, jumlahkan dari satuan dulu, berarti 4 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 4. Berarti hasilnya 15. Simpan 1 untuk puluhan. 1 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 25. Simpan 2 untuk ratusan. 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 16 dibagi 20. Maka didapat seperti ini penjumlahan dari yang telah kita hitung tadi. Hasil akhirnya adalah 1655 dibagi 20. Nah, 1655 dibagi 20. 165 dibagi 20 hasilnya 8. 8 dikali 20 hasilnya 160. Kurang 5 dikurang 0, 5. Turunkan 5. 55 bagi 20 hasilnya 2. 2 kali 20 hasilnya 40. Dikurang 5 kurang 0, 5. 5 kurang 4, 1. Selanjutnya 15 bagi 20 tidak bisa, maka naikkan koma, turunkan 0. 150 dibagi 20 hasilnya 7. 7 dikali 20 140 dikurangkan 10, turunkan 0 1 lagi sehingga 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5 dikali 20 100, maka berakhir pembagian ini. Hasil akhir dari pembagian ini adalah 82,75. Artinya itulah min atau rata-rata dari histogram di atas. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung modus pada histogram tersebut? Nah, sekarang yang B, modus. Modus sendiri artinya nilai atau data yang punya atau memiliki frekuensi tertinggi. Coba kita perhatikan tadi dari histogram ini. Nah, batang yang memiliki frekuensi tertinggi adalah histogram dengan frekuensi 7. Artinya, disinilah letak kelas modusnya. Setelah kita tentukan kelas modusnya, dari sini kita bisa mencari batas bawah, tepi bawah kelas modus, nilai D1, D2, dan panjang kelasnya.
modus. Rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Dari histogram di atas kita menemukan bahwa tepi bawah kelas modusnya adalah 80 batas bawah dikurang 0,5. Sehingga tepi bawah modusnya adalah 79,5. Selanjutnya kita butuh D1. D1 adalah pengurangan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Untuk D1 berarti ini adalah D1. Sementara D2 adalah frekuensi modus dikurang frekuensi setelah kelas modus. Ini untuk D2. Artinya D1 adalah 7 kurang 3. 7 dikurang 3 hasilnya 4. D2-nya 7 dikurang 6 hasilnya 1. Bagaimana menentukan panjang kelas? Panjang kelas adalah batas atas dikurang batas bawah kelas modus ditambah 1. Sehingga 84 kurang 80 adalah 4 ditambah 1, panjang kelasnya adalah 5. Dari sini, ini batas bawah, ini batas atasnya. Dikurangkan batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Kemudian, kita bisa menghitung modusnya. Berdasarkan rumus, tinggal kita masukkan saja yang diperlukan. Tepi bawah kelas modusnya adalah 79,5 ditambah D1-nya 4 dibagi D1 4 ditambah D2-nya 1 dikali panjang kelasnya 5. Selanjutnya kita jumlahkan dulu bagian bawah penyebutnya. 4 dikali 5 dibagi 5. Jadi ini kali 4 dikali 5 dibagi 5 penjumlahan penyebutnya. Oke, secara matematis 4 dikali 5 adalah 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 nilainya 4. Sehingga hasil akhir dari histogram di atas untuk menghitung modusnya adalah 83,5. Jadi yang dijumlahkan adalah 79,5 ditambah 4. Hasilnya 83,5. Terakhir adalah bagaimana cara menghitung mediannya. Median artinya nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian. Dari definisinya sudah kelihatan bahwa membagi data menjadi dua bagian nanti artinya kita harus menentukan posisi kelas median dulu. Nah, posisi kelas median didapat dari jumlah frekuensi dibagi 2, karena tadi median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian. Total frekuensinya adalah 20, tadi sudah kita hitung, dibagi 2 yaitu 10. Artinya median terletak pada batang histogram yang jumlah frekuensinya 10. Kalau kita hitung misalkan nih, kalau kita ambil pada batang pertama itu frekuensinya baru berjumlah 2. Batang kedua jika ditambahkan dengan batang pertama, histogram pertama, 2 ditambah 3 itu baru menghasilkan 5. Sehingga kita jumlahkan dengan histogram berikutnya. 5 tambah 7,
12. Artinya apa? Kelas median terletak pada histogram ketiga. Sama ya, kelas median dan kelas modusnya kebetulan letaknya sama. Dari sini kita juga bisa menentukan bahwa tepi bawahnya akan sama dengan tepi bawah kelas modus. Median sendiri dicari dari tepi bawah kelas median ditambah jumlah frekuensi dibagi 2 dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi median dikali panjang kelas. Selanjutnya dari sini kita bisa hitung. Tepi bawah mediannya akan sama dengan tepi bawah kelas modus karena posisi kelasnya sama. 80 dikurang 0,5 hasilnya 79,5. N per 2-nya adalah banyak frekuensi, total frekuensi dibagi 2 itu 10. Jumlah frekuensi sebelum kelas median artinya frekuensi yang sebelum histogram yang memuat kelas median. Nah, berarti 2 dan 3. 2 ditambah 3. Frekuensi median sendiri adalah frekuensi yang terletak kelas mediannya di situ. Berarti tadi 7, panjang kelas otomatis sama. 84 dikurang 80 ditambah 1 hasilnya 5. Dari sini tinggal kita masukkan ke rumus. Tepi bawah kelas mediannya 79,5 ditambah N per 2-nya 10 dikurang sigma sebelum kelas median, jumlah frekuensi sebelum kelas median 5 dibagi frekuensi median 7 dikali panjang kelasnya 5. 79,5 tambah 10 kurang 5, 5 dikali 5 dibagi 7. 79,5 ditambah 25 per 7. Nah, di sini 79,5 ditambah 25 dibagi 7. 25 dibagi 7 hasilnya 3, karena 3 kali 7 21 dikurang 5 kurang 1 4. 4 dibagi 7 tidak bisa, naikkan koma, turunkan 0. 40 dibagi 7 hasilnya 5. 5 dikali 7 35 dikurang 40 kurang 35 sisa 5, turunkan 0. 50 dibagi 7 adalah 7, karena 7 kali 7 49. 50 dikurang 49 hasilnya 1. Naik, turunkan 0 lagi. 10 dibagi 7 nilainya 1, 1 kali 7. Nah, karena yang diminta biasanya 2 angka di belakang koma, maka hasil yang kita ambil adalah 3,57. Jadi 7-nya tidak perlu ditambahkan nilai lagi karena yang kita buang adalah angka 1, di mana angka 1 itu lebih kecil dari 5. Sehingga 25 dibagi 7 kita peroleh hasil 3,57. Kita tambahkan 79,5 ditambah 3,57. Ingat peletakan koma pada penjumlahan. 7 tidak punya teman, berarti biarkan sendiri. 5 tambah 5 10, simpan 1. 1 tambah 9 10, tambah 3 13, simpan 1. 1 tambah 7 8. Sehingga hasil akhir mediannya adalah 83,07. Oke, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.